Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cida Balki Zainumi dari kelas 12 IPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait perbedaan antara masa Orde Baru dan masa Reformasi. Pertama-tama kita akan mengkaji dari sisi artinya dulu. Untuk Orde Baru sendiri merupakan sebutan yang menunjukkan masa perbaikan atau peralihan dari masa Orde Lama, atau sering juga disebut sebagai era pemerintahan Soeharto, karena pada saat itu Presiden Soeharto lah yang memimpin kurang lebih 32 tahun. Lalu untuk pengertian dari reformasi sendiri adalah perubahan dari sistem yang sudah ada dan berjalan pada suatu masa. Perubahan itu terjadi secara cepat yang memengaruhi cara berbangsa dan bertanah air kita gitu. Jadi banyak yang berubah dan itu terjadi secara cepat, makanya disebut sebagai masa reformasi. Bila kita bahas secara sederhana terkait latar belakang lahirnya masa Orde Baru dan masa reformasi, masa Orde Baru dapat dinyatakan lahir setelah Indonesia berhasil menumpas G30S PKI, yaitu pada tahun 1965. Maka dari itu masa Orde Baru itu berlangsung dari tahun 1965 hingga 1998. Terkait masa reformasi sendiri lahir pada tahun 1998 karena berlahirnya masa pemerintahan Orde Baru yang dipicu oleh krisis moneter dan sebagainya lah. Jadi pada saat itu, pada tahun 1998 itu sangat chaos, sangat ricuh, banyak sekali demo, korban, bahkan warga-warga Tionghoa itu harus segera sembunyi atau keluar dari Indonesia untuk sementara karena keberadaan hidupnya yang terancam. Jadi banyak hal yang mengakibatkan akhirnya timbullah masa reformasi ini demi kepentingan bersama masyarakat Indonesia. Terdapat banyak sekali perbedaan antara masa Orde Baru dan masa reformasi yang bisa kita lihat dari cara-cara yang paling sederhana sekalipun. Misalnya yang pertama adalah penyampaian aspirasi. Pada masa pemerintahan Soeharto, masyarakat atau bangsa Indonesia sangat minim memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya terkait hal apapun itu, terutama hal yang berbau dengan pemerintah. Bahkan dulu dikenal ada Petrus atau penembak misterius apabila kita tidak bertanggung jawab atas apa yang kita sampaikan atau berbicara secara kurang baik. Jadi sangat terbatas dan dibatasi memang terkait penyampaian aspirasi masyarakat. Berbeda dengan pada masa reformasi yang diawali dengan kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, di mana kehidupan demokrasi itu mulai hidup kembali karena masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi atau menyuarakan pendapatnya, dan dari situlah terjadi banyak perbaikan. Ya, bisa dimulai dari penyampaian aspirasi karena kita adalah negara yang menjunjung tinggi demokrasi, yaitu dari rakyat untuk rakyat. Yang selanjutnya terkait perbedaan masa Orde Baru dan masa reformasi, yaitu kebebasan pers. Hal ini tidak jauh dari penyampaian pendapat atau penyampaian aspirasi masyarakat. Jadi pada saat itu bahkan ada yang namanya SIUP atau Surat Izin Usaha Penerbitan, yang dimana harus dimiliki oleh redaksi-redaksi yang menyajikan berita-berita terutama terkait pemerintahan. Karena pada saat itu bahkan ada kasus media yang dibredel atau dibubarkan, atau dengan bahasa kininya itu didepak lah karena tidak memiliki izin tersebut, yang contohnya adalah majalah Gatra dan Tempo. Lalu pada bidang hukum, pada masa Orde Baru terdapat banyak sekali penyimpangan dalam peradilan. Jadi tidak semua orang di mata hukum itu dipandang sama.
rata. Jadi ada semacam yang dispesialkan atau ada yang semacam diperlakukan sebagaimana mestinya. Jadi tidak sesuai gitu loh dengan apa yang seharusnya berlaku. Jadi penyimpangan seperti itu akan diperbaiki di masa reformasi. Pada masa Orde Baru pula terdapat banyak pembagian kekuasaan yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Pada masa reformasi, penyimpangan tersebut diperbaiki secara menyeluruh, lalu peraturan-peraturan itu dipertegas gitu loh. Jadi semakin jelas dan tidak rancu agar lebih bisa mengatur warga Indonesia secara tepat. Dan juga adanya batasan wewenang, jadi lebih terstruktur dan lebih terorganisir gitu lembaga-lembaganya. Selanjutnya adalah di bidang pendidikan. Pada masa Orde Baru menuai banyak prestasi. Mengapa begitu? Karena banyaknya program-program yang dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Hal itu sangatlah membanggakan tentunya ya. Namun yang kedua adalah lembaga-lembaga yang dibuat atau diciptakan untuk memfasilitasi atau meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia ini tidak bisa dinikmati atau digunakan oleh semua kalangan. Jadi terbatas gitu. Berbeda dengan masa reformasi di mana semua orang atau semua kalangan termasuk kaum Tionghoa atau Chinese dapat menikmati atau menggunakan fasilitas yang berhubungan dengan pendidikan. Jadi sudah mendapatkan fasilitas secara merata gitu. Setelah itu terdapat pula perbedaan pada bidang ekonomi atau kebijakannya ya, terutama pada masa pemerintahan Soeharto atau masa Orde Baru. Kerjasama antar negara berjalan dengan lancar. Banyak pula prestasi yang bisa dicapai atau diraih, yaitu terutama pada sektor pertanian. Itu kenapa pada masa itu biaya pangan itu cenderung murah ya, atau terjangkau begitu. Namun adanya praktik KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme mengakibatkan kesenjangan ekonomi itu melebar gitu loh. Jadi sangat merajalela pada masa Orde Baru itu kegiatan KKN. Lalu pada masa reformasi, alhamdulillah bisa keluar dari masa krisis atau masa krisis moneter waktu itu. Tapi tetap ada yang namanya ketimpangan ekonomi gitu. Ketimpangan ekonomi yang jauh lebih tinggi. Dan juga ada pula perbedaan di bidang politik pada masa Orde Baru dan masa reformasi, terutama pada pemilunya. Pada masa Orde Baru, pemilu itu hanya diikuti oleh 3 partai karena memang disederhanakan secara sengaja ya. Jadi ada Golkar, PDI, dan P3. Kalau masa reformasi, partainya itu ada kurang lebih 48, jadi sangat banyak ya. Jadi setelah berubah masa itu langsung membelunda partai politiknya. Keduanya itu sebenarnya sama-sama menggunakan asas luhur berjurdil atau langsung rahasia, jujur, umum, bebas, dan adil. Namun pada masa Orde Baru itu sepertinya tidak terlaksana dengan baik ya asas itu, karena terdapat paksaan pemerintah atas harus memilih orang tertentu saja. Jadi pemerintah memaksa masyarakat untuk memilih orang yang sudah ditentukan, yaitu pada masa itu adalah Presiden Soeharto. Bahkan pada masa itu hanya terjadi 1 kali pemilihan umum. Bayangkan dari tahun 1965 hingga 1998 hanya terdapat 1 kali pemilu. Berbeda dengan masa reformasi yang berlangsung pada 1998 hingga sekarang, terdapat kurang lebih ada 2 hingga 3 kali pemilu. Lalu ya tentu saja terdapat perbedaan hak ya, karena masyarakat dulu tidak benar-benar pada masa Orde Baru tidak benar-benar memiliki hak untuk memilih, berbeda dengan masa sekarang atau reformasi yang memiliki hak untuk memilih secara penuh ya. Bahkan kita diminta untuk tidak golput atau golongan putih. Selanjutnya ada terkait bidang pengambilan keputusan atau yang mungkin bisa lebih kita pahami apabila masa Orde Baru itu terdapat perbedaan atau kesenjangan yang terlalu timpang antara
pusat dan daerah, karena pada masa itu pemerintahan daerah tidak memiliki hak dan wewenang untuk mengatur wilayahnya sendiri. Jadi tergantung sekali atau bergantung sekali dengan pemerintahan pusat. Berbeda dengan masa reformasi yang dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai pemerintahan daerah yang diberikan wewenang besar untuk mengatur otonominya. Jadi terdapat peraturan ini itu fungsinya agar pembangunan atau perkembangan bangsa Indonesia ini terjadi secara lebih merata. Selanjutnya ada perbedaan di bidang korupsi atau pemberantasan korupsi. Seperti yang sempat saya sampaikan tadi, bahwa pada masa era pemerintahan Soeharto terdapat banyak sekali KKN kan. Dari situ bisa kita lihat bahwa memang pada masa itu korupsi terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif. Bahkan yayasan-yayasan yang dibangun oleh Soeharto dan anak-anaknya dijadikan sebagai tameng atau topeng untuk menyembunyikan tindakan korupsi tersebut. Disitulah mengapa pada masa reformasi, pada awal-awal masa peralihan itu terdapat banyak demo kan, karena masyarakat merasa tidak adil atas korupsi tersebut. Akhirnya pada tahun 2002 dibentuklah oleh Ibu Megawati KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari situ semakin berkurang ya, atau setidaknya tidak dilakukan secara terang-terangan lagi. Ya, mari kita berharap agar Indonesia dapat segera mengatasi permasalahan atau persoalan yang sudah berlangsung dari zaman yang sudah sangat lama ini. Berikutnya terdapat perbedaan pada masa Orde Baru dan Reformasi di bidang peranan militernya. Pada masa Orde Baru terdapat yang disebut dwi fungsi ABRI, di mana ABRI memiliki wewenang pula di bidang politik atau kepemerintahan ya. Namun sekarang sudah tidak, atau pada masa reformasi itu sudah diubah peraturannya. Jadi ABRI bisa fokus menjalankan fungsi utamanya, yaitu terkait pertahanan dan keamanan negara. Perbedaan terakhir terdapat pada bidang budaya, di mana pada masa Orde Baru masyarakat Tionghoa mendapatkan banyak sekali perlakuan diskriminatif. Bahkan mereka harus mengubah nama Cina mereka menjadi nama lain. Jadi mereka bahkan tidak bisa menggunakan nama asli mereka sendiri di Indonesia. Dan mereka juga tidak bisa melakukan adat istiadat mereka, karena segala hal yang berbau tentang itu akan dianggap sebagai paham komunis. Untungnya hal itu berubah pada masa reformasi, di mana Gus Dur menetapkan Tahun Baru Cina atau Imlek sebagai hari libur nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap para keturunan Cina. Jadi segala hal yang bersifat diskriminatif tadi sudah berubah dan tidak berlaku lagi di masa reformasi. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan terkait perbedaan pada masa Orde Baru dan masa reformasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.